Yudhistira, maafkan Papa. Maafkan Mama juga, Yudhis. Semoga kamu bahagia di sisi Allah. Ada apa sih? Gadis, kamu kenapa? Dia mencoba untuk merkosa saya, Bu. Seharusnya nggak terjadi. Kamu pasti bahagia di samping Mama dan Papa. Kamu memang hebat, Kirby. Mereka berdua memang benar-benar orang jahat. Pak, saya dijebak, Pak. Saya berani bersumpah, Pak. Saya tidak berusaha memperkosa gadis. Yang dibilang gadis itu bohong, Pak. Seorang perempuan tidak akan pernah berbohong kalau dirinya akan diperkosa. Karena ini akan jadi aib buat dirinya. Maaf, Pak. Kenapa Bapak memperbolehkan Dirga camping, Pak? Padahal sebelumnya Bapak sudah men-skornya kan, Pak? Loh, saya tidak mengizinkannya. Tapi dia punya surat izin dari Bapak, Pak. Dan ada tanda tangannya lagi. Tanda tangan saya? Iya. Ini berarti pemalsuan tanda tangan. Dan saya tidak pernah memberikan izin itu. Kamu sudah memalsukan tanda tangan saya dan berusaha memperkosa siswi baru. Sekarang kamu saya keluarkan dari sekolah ini. Pak, jangan, Pak. Tolong, Pak. Nanti ibu saya akan... Kamu keluar dari ruangan saya sekarang. Saya minta keluar. Kenapa lo fitnah gue? Emang gue salah ya? Kalau gue bilang gue suka sama lo, salah? Dis, cuma kita berdua yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan gue harap lo bisa ngomong yang jujur. Rasain. Udah, Dis. Kamu gak usah sedih terus ya. Dirga udah mendapatkan sanksinya kok, ya. Tapi saya malu. Saya malu karena Dirga mencoba untuk merkosa saya. Kamu gak perlu malu, gadis. Kamu gak salah. Kamu adalah korban. Yang harusnya malu adalah Dirga yang tidak punya perikemanusiaan. Dirga sudah saya keluarkan dari sekolah ini. Dikeluarkan, Pak? Iya, karena dia pantas mendapat hukuman. Gue gak nyangka bakal kayak gini akibatnya. Tapi kami mohon sama gadis, jangan menindaklanjuti masalah ini ke polisi. Karena kami harus menjaga nama baik sekolah ini. Kamu mau kan, gadis?
Bengong aja, Bos. Gue tahu nih, pasti masih mikirin kejadian kemarin. Lagian ngapain sih lu pakai nyatain suka ke gadis? Gue emang suka sama dia. Aduh, enggak. Lu tuh Muna ya. Kemarin lu bilang lu nggak suka. Secara lu udah sering ngerjain dia. Sekarang lu malah bilang suka. Oke, sekarang kita lupain soal gadis. Yang harus kita pikirin gimana caranya melawan fitnah itu. Astagfirullah. Kayak gagal. Ngomong aja lu. Caranya gimana? Kita bisa demo. Kita menolak tuduhan gadis. Dan kita harus memperjuangkan untuk melawan fitnah itu. Astagfirullah. Harap. Jawa. Jangan, men. Gue nggak mau kalau sampai berita ini nyampe ke ibu gue. Aduh, enggak. Mana mungkin sih ibu lu percaya kalau lu pernah merkosa cewek? Bukan itu. Gue tuh nggak mau nyakitin hati ibu gue. Ibu gue tuh bakal sakit hati kalau tahu gue dikeluarin dari sekolah. Sekarang gue harus terima kenyataan ini. Dan gue harus cari cara gimana gue bisa nyembunyiin masalah ini dari ibu gue. Gak. Tapi lo tuh sekarang udah dikeluarin dari sekolah ini dengan tidak hormat. Nah, kalau udah begitu, lo nggak akan diterima di sekolah manapun di Indonesia. Kalau nggak sekolah, lo mau ngapain? Kursus jahit? Jadi supir bajai? Apa tukang kebon? Hah? Lu pilih deh, terserah lu. Percuma. Semua orang udah gak ada yang percaya sama gue. Percaya? Gue percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danar? Bu. Kenapa kamu? Kamu dari mana kotor kayak begini? Baju kamu juga. Ibu tanya kamu dari mana? Maaf ya, Bu. Hari ini Danar nggak sekolah. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu nggak sekolah? Danar habis dari sawah, Bu. Habis nanam jagung. Nanam jagung? Untuk apa? Kalau Danar ikut nanam jagung, Danar akan dikasih bibitnya, Bu. Nanti bibitnya akan Danar tanam di belakang rumah. Supaya Danar bisa dapat uang buat bayar sekolah. Ini, Bu, bibitnya. Nanti Danar akan tanam bibit ini, Bu. Mestinya kamu nggak usah ikut-ikutan mikirin uang sekolah. Tapi, Bu, Ibu kenapa sedih? Maafin Danar ya, kalau udah bikin Ibu sedih. Sekarang kamu mendingan mandi, ganti baju. Ibu mau ajak kamu pergi. Iya, Bu. Maaf ya. Kamu sudah memalsukan tanda tangan saya dan berusaha memperkosa siswi baru. Sekarang kamu saya keluarkan dari sekolah ini. Maafin Dirga, Bu. Dirga cuma jadi korban. Aku akan bawa kamu ke neraka. Kok nggak takut sih? Eke sudah capek jadi pocong. Gak, kamu kenapa sih? Cerita dong sama Eke. Sebal deh, sekarang Ye pakai rahasia-rahasiaan segala. Mince? Ih, kami kok gangguin mulu. Mince? Dirga, mama kamu telepon dari kampung. Bilang aja gue lagi nggak ada. Please deh, jangan bohong sama orang tua, ntar kualat. Bilang kok nggak ada. Iya. Ih. Kenapa sih, Ye? Gue dikeluarin dari sekolah. Dirga, ibu kamu nelpon dari kampung. Saya nggak berani, Bang. Saya nggak tahu harus ngomong apa sama mereka. Saya dikeluarin dari sekolah, Bang. Udah, angkat aja dulu. Siapa tahu nanti penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu, Nak? Sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah.
Tapi kok suara kamu kayak lagi sakit? Ya, saya baru bangun tidur, Bu. Ya mungkin suara saya kayak orang sakit. Oh, Ibu punya kabar baik buat kamu. Tapi biar adik kamu sendiri ya yang cerita. Nih. Halo, Mas. Mas, sekarang saya udah mulai kerja loh, Mas. Iya, bantu-bantu tetangga nanam jagung. Dan sekarang saya udah punya bibit banyak banget. Bibitnya akan saya tanam sama Ibu. Setelah itu kita akan jadi orang kaya. Halo, Mas. Mas? Halo? Mas? Halo, Mas? Mati, Bu. Halo? Nggak bisa ya, Bu? Mas, kenapa waktu di kuburan kamu lari ke mobil? Saya nggak tega. Nggak tega bagaimana? Arleta, kita tahu, kita semua tahu kalau kuburan itu adalah kosong. Saya nggak tega mesti ngeliat orang tua saya menangis di situ. Oh, jadi kamu menyesal? Iya. Iya, saya menyesal. Saya menyesal karena saya telah membohongi kedua orang tua saya. Dan itu dosa yang paling menyakitkan. Mas, masalah dosa itu bukan urusan kita. Terus terang kalau boleh saya bilang, saya jijik. Kamu jijik sama saya, Mas. Saya jijik sama kamu dan saya jijik sama abang kamu. Mas, saya melakukan ini semua karena untuk kamu. Cukup. Arleta, saya rela harta saya dibagi dua. Saya dan kakak saya, Yudhistira. Bohong. Saya tahu isi hati kamu. Kamu juga menginginkan harta warisan itu semuanya. Tapi kamu pengecut. Kamu tidak jujur. Ngaku. Kamu sekarang ngaku sama saya, iya kan? Cukup. Udah gila semuanya. Aku bisa melenyapkan kamu, Mas. Kalau kamu terus-terusan seperti ini. Kok mereka ngehindar sih dari gue? Mereka tuh gak percaya kalau Dirga mau memperkosa lu, Dis. Terserah ya mereka percaya atau enggak. Tapi kan yang ngalamin sendiri tuh gue. Ya mereka kan taunya Dirga itu anak baik-baik. Terus mereka pikir karena Dirga orang baik-baik dia nggak bisa ngelakuin kesalahan. Gue ngalamin sendiri. Coba kalau mereka jadi gue. Serem banget deh. Maaf. Gua ngomong sebentar sama gadis. Ya udah, Dis. Gue ke kantin duluan ya. Dis, gue udah tahu semua kok apa yang terjadi sama lo. Gue percaya. Gue percaya kalau Dirga yang berusaha merkosa lo. Soalnya, gue tahu banget siapa dia. Harusnya, gue ada di perkemahan itu. Supaya gue bisa nolong lo. Dis, gue ikut prihatin ya. Makasih ya. Ternyata masih ada orang yang peduli sama gue. Gue harap lo cepat sembuh ya. Cepat pulih dari semua masalah ini. Gimana? Kalau ntar malam, gue ajak lo jalan. Minimal bisa ngilangin semua masalah lo. Masalahnya Joy, sekarang gue bukan cewek yang tepat untuk ngajak jalan. Dis, lo jangan ngomong kayak gitu. Lo tuh cuma jadi korban. Harusnya orang-orang tuh benci sama Dirga, bukannya lo. Gue harap lo cepat sembuh ya. Masa depan lo tuh masih panjang. Abang nggak percaya kalau kamu berusaha untuk memperkosa cewek itu. Karena abang tahu kamu orangnya suka sholat. Makasih, Bang. Tapi masalahnya sekarang, Bang. Semua orang udah nganggap saya pemerkosa, Bang. Bodoh amat apa kata orang. Yang penting Tuhan kan tahu apa yang kita lakukan. Nggak,
Kalau abang jadi kamu, abang akan terus mengejar cewek yang pernah memfitnah kamu. Dan abang yakinkan kalau abang benar-benar cinta sama dia. Tapi sekarang abang kecewa melihat kamu. Sekarang kamu rapuh dan cengeng. Terus saya harus ngapain, Bang? Ya, kamu buktikan dong sama cewek itu kalau kamu benar-benar cinta sama dia. Ih, kamiku nyebalin deh. Boy, gue pengen cerita satu rahasia sama lo. Rahasia? Rahasia apa sih? Sebenarnya, Dirga nggak pernah coba merkosa gue. Serius lo? Gue sengaja fitnah dia karena dia pernah mempermalukan gue di depan banyak orang. Sampai Dirga dikeluarin dari sekolah? Mbak, Iya, Mas. 2 lagi. Iya. Dis, sebenarnya gue punya niat jahat sama Dirga. Tapi ternyata lo duluan. Ya, gue seneng banget. Dis, ayo minum lagi. Enggak, Joy. Gue udah terlalu banyak minum. Ayo dong, Dis. Ini untuk merayakan kehancurannya Dirga. Ayo, minum. Ayo. Sekarang, gue bisa tertawa puas karena Dirga udah dikeluarin dari sekolah. So, gak ada lagi yang bisa gangguin gue. Dis, lu mau ngapain di sini? Gue pengen tidur di sini. Dis, lu nggak bisa tidur di sini. Ini diskotik. Lu gua antar pulang ya. Ayo. Enggak, gue ngantuk banget. Adis, kamu bisa tiduran di mobilku, ya? Ayo.
Joy, ngapain sih? Gadis, diam. Joy, kamu maafin gue. Gadis, gue cinta lo, gadis. Joy, gue gak suka cara lo, Joy. Joy, lo tuh kenapa sih, Joy? Diam gak? Kurang ajar, jalan. Keluar lo, boy. Sekarang gue lanjutin. Apa yang Joy nggak bisa lakuin? Jangan gak, gue mohon, jangan. Lo udah fitnah gue merkosa lo. Sekarang gue buktiin perkosaan beneran. Kalau nggak gue rugi. Jangan, gue mohon jangan gak. Lo udah fitnah gue ya. Gue dikeluarin dari sekolah tau gak? Masa depan gue hancur. Gue harus perkosa lo. Mohon jangan gak, gue mohon jangan. Gue harus perkosa lo. Gue gak akan perkosa lo. Karena gue cinta sama lo. Ini Mami, sayang. Dok, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Masih belum sadar. Tolong Ibu dan Bapak keluar dulu sebentar, biar saya tangani anak Ibu. Cepet deh, keluar dulu deh, keluar. Mas, maaf, tolong keluar dulu sebentar ya. Dokter gimana sih? Tadi katanya cuma Ibu dan Bapak. Gimana sih? Pak, gimana kejadiannya, Pak? Waktu kami datang, anak Anda sudah terkapar di rerumputan. Dan teman wanitanya sedang menangis ketakutan. Pak, berarti ini murni kejahatan atau bagaimana sih? Maaf, kalau soal itu, Bu, kami belum bisa menjelaskan sekarang. Karena kami butuh waktu untuk penyidikan. Pokoknya saya mau pelaku kejahatan ini dihukum seberat-beratnya. Percayalah, Bu, kami akan berbuat semaksimal mungkin. Iya. Di mana nih, Om? Kamu ada di rumah sakit, sayang. Kok Joy bisa di sini sih? Kemarin ada orang yang menghajar kamu sampai babak belur. Kamu tahu siapa pelakunya? Tunggu dulu ya. Hai. Attention please. Sayang. Si Joy udah siuman. Sekarang dia mau cerita siapa pelaku dari pengeroyokan itu. Joy, siapa pelakunya, Nak?
Joy, sayang, itu ada Pak Polisi, jangan takut. Dirga, Om. Siapa itu Dirga? Dia teman sekolahnya Joy. Kenapa kamu sampai seperti ini? Joy nggak salah, Pi. Semalam, waktu Joy nganterin gadis pulang, mobil Joy kan mogok. Tahu-tahu Dirga nyerang Joy dari belakang, Pi. Joy dipukulin. Ya ampun. Pak Polisi, Bapak dengar sendiri keterangan dari anak saya. Anak saya tuh dianiaya. Saya mau Bapak segera menangkap pelakunya. Apakah saudara Dirga juga mencoba mengganggu teman wanita kamu? Iya, Pak. Beberapa hari yang lalu, Dirga berusaha mencoba memperkosa gadis, Pak. Sampai sekarang, gadis jadi ketakutan. Semalam waktu di diskotik, gadis cerita kalau Dirga mau balas dendam, Pak. Balas dendam? Iya, Pak. Karena setelah kejadian itu, Dirga jadi dikeluarin dari sekolahnya, Pak. Sekarang, gadis jadi ketakutan, Pak. Dirga sekarang sering meneror dia. Ya Allah, berilah hamba kekuatan ya Allah, agar hamba bisa melewati segala macam rintangan ini. Tolong ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa menolong hamba ya Allah. Ya, tunggu sebentar. Selamat pagi. Pagi, Pak. Anda yang bernama Dirga? Betul, Pak. Kami membawa surat penangkapan untuk Anda. Pak, saya salah apa, Pak? Apapun alasannya, nanti Anda bisa membela diri di pengadilan. Tapi saya nggak salah apa-apa, Pak. Sekarang, Anda harus ikut kami. Pak, Bapak salah orang, Pak. Saya harap Anda jangan melawan. Pak, diam! Tapi saya nggak salah, Pak. Diam! Pak, saya salah apa sih, Pak? Ikut! Pak, saya nggak salah, Pak. Pak, saya nggak salah, Pak. Tenang, ikut aja. Ya, tapi saya nggak salah. Stop, Pak Polisi. Salah apa Dirga, Pak Polisi? Ini surat penangkapannya, Pak. Dia kami tangkap sebagai tersangka pemukulan anak seorang konglomerat. Iya. Bang, saya itu nggak salah, Bang. Percaya sama saya, Bang. Sudah, kamu tenang saja. Nanti akan ada pengacara yang mendampingi untuk membela kamu. Sekarang lebih baik kamu diam. Ayo jalan. Ayo ikut. Pak. Pak, ayo ikut. Jalan. Tapi saya nggak salah, Pak. Jalan. Ikut. Aduh, sayang, kenapa kamu sayang? Sabar ya sayang, nanti Eke janji akan lepasin kamu. Sudahlah, Mama tuh jangan nangis terus. Mama nggak boleh sedih. Pak, kenapa di hari tua kita cobaan semakin berat? Setelah Yudhistira meninggal, sekarang cucu kita masuk rumah sakit karena dipukuli orang, Pak. Ma, Joy itu kan sudah nggak apa-apa. Buat apa Mama mikirin dia lagi? Tapi Mama kesepian, merasa kosong. Mama butuh seseorang, Pak. Ma, kan ada Papa, Ma. Papa selalu di samping Mama. Tapi Mama butuh orang yang mau membimbing rohani Mama, Pak. Mama butuh ustazah, Pak. Papa mau mencarikannya. Ya, Papa akan carikan ustazah untuk Mama. Ya. Mulai sekarang, kamu tinggal di tempat ini. Tapi Pak saya... Selamat bergabung dengan mereka. Pak, saya nggak salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Polisi. Maaf, ada yang saya bisa bantu? Saya mengeluarkan Dirga, Pak. Maaf, Dirga sekarang sudah menjadi tahanan kami. Oh, nggak bisa, Pak. Dirga harus keluar. Bila perlu, saya kasih jaminan, Pak. Apa jaminannya? Ini adik saya, Mince. Please deh kami kok. Masa Eke dijadikan jaminan? Loh, katanya sayang sama Dirga. Sayang sih sayang. Tapi masa Eke mau dijadikan jaminan? Maaf, apa kalian berdua ini saudaranya? Bukan. Saya bos pemilik kosannya Dirga. Tapi kalau bisa, salah satu di antara keluarga dari Dirga datang ke sini. Karena itu akan sangat membantu proses penyelidikannya nanti. Benar ini nomornya? Benar kami kok. Udah, cup. Nggak usah nangis ya sayang ya. Oke? Biar kakak telepon dulu ya. Halo? Bisa bicara dengan Ibu Arini? Hah? Maerot? Hah? Mince? Aduh, Mince. Kenapa kamu kasih nomornya Maerot? Maaf, Kak. Eke lupa. Sebentar ya, Kak. Eke ingat-ingat lagi. Ya mana nomornya? Ayo, yang benar. 0266 32 54 6789. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Ibu Arini? Oh, gini aja. Kalau misalnya dia datang nanti, tolong dia telepon ke kosan. Oke, terima kasih. Gimana, Kak? Katanya ibunya lagi ke pasar. Tapi jangan khawatir, saya udah nyuruh telepon nanti ke kos. Oke? Kok ciumnya dahi? Aku mintanya kan bibir. Arini, Mama minta tolong Papa carikan ustazah. Ustazah, Ma? Iya, hari ini ada pengajian. Kamu boleh ikut bergabung? Arini, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ma. Saya cuma mau aja kok. Arini, kamu harus ke rumah sakit sekarang. Saya nggak apa-apa kok, Ma. Halo, Dokter Indra. Praktik di mana, Dok? Menantu saya mau periksa. Tolong ya, Dok. Oke. Tapi saya nggak apa-apa kok, Ma. Kamu jangan menyepelekan penyakit. Biar dokter yang bilang kamu sakit apa enggak. Ya? Diki, kamu antar mama kamu ke rumah sakit ya? Baik, Eyang. Rumah Sakit Harapan. Bilang mau ketemu Dokter Indra. Halo, Bang Miko. Ini Danar, adiknya Mas Dirga. Apa? Sekarang di mana? Polsek Metro Jakarta Selatan. Iya, Bang. Baik, Bang. Makasih ya, Bang. Danar, ada apa? Mas Dirga kenapa? Bu, Mas Dirga kena tuduhan penganiayaan dan pemerkosaan. Astagfirullahaladzim. Sekarang Mas ada di Polsek Jakarta Selatan, Bu. Ibu!
Ayo Bu, kita berangkat sekarang. Ayo. Ibu. Ibu kenapa? Gak apa-apa. Lebih baik Ibu istirahat. Kita nggak usah ke sana ya. Kita tetap harus berangkat sekarang. Kita harus keluarkan Mas Dirga dari kantor polisi. Dia nggak salah. Iya Bu, Mas Dirga emang nggak salah. Iya, iya. Kita jalan, kita jalan. Bu, Ibu yakin? Iya. Sini Bu, biar aku aja. Gawat, Mar, gawat. Bahaya kalau Ibu Sudirja tahu kalau kamu tuh hamil. Udah, diem. Kamu tuh bukannya malah bantu mikir, malah nakut-nakutin. Cuma... Ini kenapa kok kutil-kutilnya ada di sini? Ngapain kalian? Saya disuruh Bu Sudirja ke rumah sakit ini untuk periksa ke dokter Indra. Periksa apa? Tadi Bu Sudirja melihat saya muntah-muntah, lalu saya disuruh periksa. Padahal saya hamil. Hamil? Kenapa kamu tidak bilang dari kemarin? Saya juga baru tahu. Karena saya baru terlambat bulan seminggu ini. Ini gila. Kamu tuh sadar nggak sih? Kamu tuh pura-pura jadi Arini. 6 bulan lagi perut kamu tuh bisa melendung, tau gak? Bagaimana kalau sampai Bapak Sudirja tahu menantunya yang sudah 15 tahun menjanda, tahu-tahu Halim Perdana Kesuma? Ini bisa menghancurkan semuanya. Sandiwara kita bisa rusak gara-gara kamu. Oke, sebentar. Ibu Sudirja tahu nggak kalau kamu tuh hamil? Berarti mulai sekarang kamu harus memberhentikan pemeriksaan medis ke dokter Indra. Nanti kalau Bu Sudirja menanyakan sama dokter Indra bagaimana? Gilby, please. Kamu harus mencari solusi gimana kita semua bisa keluar dari masalah ini. Aduh. Aduh, Pak Gilby, apa kabar? Baik, dokter. Gimana? Sehat-sehat selalu? Oh, sehat. Kenalin, ini mantunya Bapak Sudirja. Oh, halo. Apa kabar? Tadi Bu Sudirja juga sudah telepon. Oh iya. Mari, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini loh gini. Ibu Sudirja itu kan sekarang masih dalam perawatan dokter Anton. Kankernya juga belum sembuh. Jadi dia itu masih harus istirahat total dan tidak boleh mendengar berita yang berat-berat. Betul. Kita berdua ini datang untuk minta surat keterangan dokter, ya. Bahwa kita berdua ini sehat walafiat, jasmani dan rohani. Maksudnya? Dokter, gini loh. Ibu Sudirja itu kan sekarang agak sedikit parno. Paranoid. Jadi ada sedikit ketakutan bahwa semua keluarganya itu harus check up. Takut kena kanker katanya. Ya maklumlah, kanker itu kan genetik. Tapi kan Pak Gilby dan menantu Pak Sudirja ini kan bukan saudara sekandung. Dokter, ini kan cuma buat nyenengin ibu-ibu tua itu. Udah deh, bikin aja surat keterangan bahwa kita ini sehat semua. Cuman buat nyenengin dia dan memang kita ini sehat rohani dan jasmani. Oke, saya akan buatkan suratnya. Terima kasih loh, dokter. Bu, mana Bu? Bandung, Jakarta? Jakarta.
AC nggak? Pakai AC nggak? Nggak usah, Bu. Nggak usah, Mas. Mari. Mari, Bu. Nanti di Jakarta kita tinggal di mana, Bu? Juga belum tahu, Nak. Mana Diki anak saya? Mana Diki? Kamu sudah bawa lari anak saya kan? Saya nggak tahu. Bohong! Kamu sudah meracunin anak saya dan bawa lari anak saya. Mana dia? Tolong!